Merry Christmas! Salam, Adil Katalino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ka Cubata. Saya Pangalangok, Gereja Dayak Borneo, atau pimpinan Pusat Sinode Gereja Dayak Borneo. Dengan ini mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020, selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat dimanapun berada. Salam. Salam. Adil Katalino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ka Cubata. Shalom, saya Pendeta Bisa Bendelinga, Gembala Sidang Gereja Dayak Borneo Sebaot Ngabang, mewakili seluruh pengurus Gereja Dayak Borneo Sebaot Ngabang mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya di tahun yang baru berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita dan kita menjadi berkat dan berdampak bagi bangsa-bangsa. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, selamat Raya Hari Natal tanggal 25 Desember 2020. Tuhan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Jubata Yesus Kristus Tua untuk diri mana semuanya. Merry Christmas! Particular
laporan. Ya benar banget. Kalian sudah penuh sukacita dan antusias. Kak, tahu gak sih? Hari ini nih ada yang gak mau spesial loh. Apa tuh? Hari ini akan ada launching di David Pizza. Wah, masuk banget tuh tadi. Pastinya dong. Bagaimana pastikan acara ini dari awal sampai akhir. Karena akan ada banyak sekali hadiah, sukacita, dan pastinya akan ada berkat untuk kalian semua. Grand Opening Insut Gereja Daya Borneo Sebaot Ngabang oleh Ketua Sinode, Gembala Gereja Daya Borneo, Majelis, dan Gembala Tinsyut. Bukan bagi katakan kemuliaannya, bukan bagi katakan kebesarannya, sampai setiap dari lidah kita mengakui bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Amin. Dialah Raja, Raja adalah Tuhan. Amin. Dialah Raja. Oh, Shalom Tiwayers. Merry Christmas untuk kita semua. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Ya, kami senang banget bisa Ya. bertemu kalian semua. Meskipun secara online, tapi kita bisa Benar merayakan banget. Natal tahun ini bersama-sama. Bentar. Kenapa? Kita di sini mau ngapain? Ada apa? Oke, mau aku kasih tahu? Harus dong, biar Oke. teman-teman tahu juga. Oke, nah kali ini kita ada di sesi Mantan. Oh, mantan. Nah, di sesi konten kali ini kita akan mengadakan quiz. Wow. Spesial gift. Wow. Nah, sebelum itu teman-teman harus subscribe dulu channel YouTube GDB. Jangan lupa follow Instagramnya GDB Tiwa. Ya, benar. Nah, dalam kuis kali ini kita ada 6 pertanyaan untuk teman-teman semua nih. Ya. Namun sebelum teman-teman menjawabnya, diharapkan untuk bisa mempersiapkan alat tulis. Ya, benar banget teman-teman. Nanti Iya, benar banget. Nanti setelah teman-teman menjawab pertanyaannya, teman-teman boleh memposting nih jawaban teman-teman melalui Instagram Story dan jangan lupa tag GDB Tiwa. Ya, benar banget. Dan pemenang akan diumumkan besok malam jam 7 secara live di IG GDB Tiwa. Semoga beruntung ya. Semoga beruntung ya. Oke, kita langsung saja masuk dalam pertanyaan kuisnya. Oke, udah siap semuanya? Udah siap? Sabar nih. Udah siap? Oke, udah siap. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama, tuliskan nama lengkap Ketua Sinode Gereja Daya Borneo. Ada yang tahu nggak nih? Pada tahu nggak? Krishna tahu? Sherry tahu? Siapa? Aku cuma ingat huruf awalnya aja nih. Apa tuh? Apa tuh? Dari huruf kalau nggak salah sih. Oh, aku tahu. Siapa? Milenius? Milenius? Jadi. Oh, bisa jadi tuh, bisa jadi tuh, bisa jadi. Oh, jadi bisa jadi. Bisa jadi tuh, bisa jadi. Kak Mary kayaknya. Mary. Bisa tuh. Mau dikasih tau nggak? Jangan dong. Pasti mereka, aku yakin mereka Iya, pasti tahu. Oke, silakan dijawab. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang kedua nih. Nah, kita bakalan tebak judul lagu. Wow. Semuanya antusias? Oh iya, Tentu pasti dong. tentunya. Nah, kita akan mendengarkan audio yang akan diputar 2 kali. Jadi teman-teman harus mendengarkan dengan baik-baik nih. Karena sayang banget nggak sih kalau misalkan nggak dengar baik-baik kan? Iya, benar. Iya, Sayang karena tuh. ini mudah sekali lagunya. Iya. Oke, ini dia.
emas dan kemenyan dan mur yang dipersembahkan untuk menghormati raja dan penyelamatnya. Salam-salam. Emas dan kemenyan dan mur yang dipersembahkan untuk menghormati raja dan penyelamatnya. Salam-salam. Ini aku kenal. Kalau suaranya aku kenal. Suaranya Mbah Google nih, Mbah Google. Mbah Google atau Mbah atau Mbah? Mbah Google. Karena dia udah paling tua. Oh iya, oke. Jadi Karena dia Mbah paling Google, tua, iya. karena paling lama ya. Iya, paling lama. Salah jawab ya teman-teman. Jawab. Wah, beruntung. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini yaitu tebak gambar. Wah, seru nih. Bisa menebak gambar ini ya. Udah pasti mudah dong pertanyaannya. Mudah. Sekarang lihat ya. Wow. Apa nih kira-kira apa nih? Ada pintu-pintunya nih. Ada Kalau pintu. urusan tebak gambar itu aku ahlinya. Apa tuh? Mau aku kasih tahu? Oh ya jangan. Oh jangan. Nanti Biar ya. teman-teman di rumah yang kasih tahu. Biar siap. teman-teman yang Saya jawab. jawab ya. Oke. Lanjut. Oke, pertanyaan yang keempat ya. Iya, empat Lanjut nih. Lanjut. dong. Oke, masih antusias ya teman-teman ya. Pastinya. Oke, Semangat. pertanyaan yang keempat nih. Nah, kali ini kita juga masih main tebak gambar. Oh, kayaknya asik Oh, banget ya. ada tebak kayaknya gambarnya. kita lebih suka tebak Iya. gambar karena lebih mudah gitu kan? Iya, Benar. benar. Nah, ini dia gambarnya. Silakan ditebak. Oke. Apa ya? Gimana? Ada gambar apa? Wow. Sepertinya saya tidak tahu. Apa tuh? Ada gambar intan nih. Ada intan, ada apa? Cincin kayaknya, cincin. Harta tuh. Bukan. Harta. Tahta, Tahta. gereja. Gereja. Iya. Wih, Itu dia, mantap. teman-teman. Mantap. Oke, kira-kira apa ya? Pasti tahu nih, teman-teman pasti tahu. Jangan dijawab. Oke, silakan jawab. Oke, langsung saja kita masuk di pertanyaan nomor 5. Wow. Ini masih tentang tebak gambar. Sepertinya kita nih lebih sukanya tebak gambar karena Iya, dari lebih tadi- mudah. kan? Iya, dari tadi kita ngomongin tebak gambar. Iya, Tapi benar. nggak apa-apa. Yang ini pasti gampang. Pasti banget. gampang nih. Kayaknya paling mudah nih. Oke, ini dia gambarnya. Ada yang tahu? Teman-teman tahu? Aku Kasih tak tahu. tahu nih. Kasih Ini tahu. easy banget nggak sih? Pasti. Ini lebih mudah nih. Ada gambar gereja kayaknya. Iya. Iya, benar. Itu udah termasuk clue nggak sih? Ini, iya udah clue itu. Aduh, udah Aduh. jangan dikasih Udah lagi ya. pasti, ya, benar. Iya, saya jawab ya. Oke. Sampai salah, aduh. Iya, Sayang banget benar. ya, pertanyaan paling mudah. Benar Iya, sekali. dan jawab ya teman-teman. Oke, silakan jawab. Nah, selanjutnya pertanyaan ke-6. Nah, kira-kira masih tebak gambar gak nih? Gimana? Kayaknya sih Enggak. Karena meskipun kita suka tebak gambar, tapi Iya, kan harus ada yang lain. iya, harus ada yang baru. Iya, tebak gambar nggak bosan Iya, juga. saya nggak bosan. Harus dijawab dengan baik-baik banget nih, karena ini adalah pertanyaan terakhir. Wow. Ya, ini pertanyaannya itu menyusun huruf menjadi sebuah kata. Wah. Apa ya? Dikasih tahu nggak clue-nya apa? Boleh. Boleh. Boleh tuh, harus. Karena Itu biar tahu. Nama orangnya itu tentang murid Tuhan Yesus. Wah, itu. ini udah pasti. Udah pasti pada Iya, tahu dong, udah pasti. Nah, silakan disusun. Silakan jawab. Wah, ini Ada. huruf-huruf T. Oke. Ada apa? Oke, kalau T, Sally apa nih kalau T? Kalau T, Thomas deh kayaknya. Thomas. Menurut aku. Tapi ada juga nama murid lain nih. Siapa? Siapa? Yohanes. Karena ada Y. Oh iya, Kalau A bisa siapa? jadi, Tadi bisa kalau jadi. A sebut Andreas. Andreas Mikat. Oh ya, bukan. itu nama teman kita. iya, itu nama teman kita. Bukan ya teman-teman. Iya, Oke benar. teman-teman, ini gampang banget. Oke, silakan dijawab. Itulah dia tadi 6 pertanyaannya. Silakan teman-teman jawab di kertas yang sudah teman-teman siapkan. Oke, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Jadi kami akan menutup sesi fun time kali ini dan See you. bye. Shalom jiwanya. Mari saat ini kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Merry Christmas jiwanya. Merry Christmas. Dia telah lahir untuk menyambut dosa manusia. Mari bersama-sama kita bersorak bagi Dia. Haleluya.
listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may your Christmas day be white. Hari ini kita bersama-sama merayakan kelahiran Yesus Kristus. Cahaya lilin di hadapan kita adalah bukti bahwa kelahirannya menerangi hidup kita yang gelap. Tahun 2020 mungkin banyak rencana yang gagal, mimpi-mimpi tertunda, banyak hal yang membuat kita khawatir dan resah. Tapi kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia. Kita yakin dan percaya bahwa cahayanya selalu mengiringi setiap langkah kita. Marilah kita sambut Sang Raja yang telah lahir bagi kita, karena Ia selalu menyertai kita. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may your Christmas day be white. May your days be merry and bright, and may your Christmas day be white. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mau mendengar tentang-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, ku dengar tentang-Mu. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel.
Saat badai menerpa kami tak takut Tuhan. Saat badai menerpa ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mampu jauh dari-Mu. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau jagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku Kau sertaku Tuhan. Dalam kehidupanku Kau sertaku. Dalam setiap langkahku Kau jagaku. Engkau Bapakku dan Rajaku. Engkau beserta. Saat badai menerpa kami tak takut Tuhan. Saat badai menerpa ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mampu jauh dari. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mampu jauh dari. Katakan ku sembah Engkau Allah. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Shalom, T-Wires, Youth and Teens, GDB Gereja Dayak Borneo di Ngabang. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini saya bisa sharing mengenai
kebersamaan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, tentunya sebagai anak muda, pemahaman seperti ini mungkin masih terbatas untuk kita pahami. Karena mungkin kayak faktor usia atau juga karena pembelajaran yang masih belum mencapai ke sana. Tapi pada kesempatan kali ini, saya mau bagikan tentang Immanuel. Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita, di mana Tuhan yang menciptakan kita ada bersama-sama dengan kita. Kalau saya boleh gambarkan, Immanuel yang ada dalam kehidupan manusia itu yang paling dekat, itu antara hubungan anak dan kedua orang tua. Karena mungkin dari lahir, kita sudah bersama orang tua, apalagi mama dengan anak, dia sampai umur berapa tahun pun, orang tua akan terus mau beserta dengan dia. Nah, yang mau saya sampaikan di sini tentang Immanuel, Tuhan beserta kita, bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ada bersama-sama kita. Tentunya saat ini, seperti di masa pandemi sekarang, cukup membuat kita syok. Ini menakutkan sekali. Saya masih teringat, kami di Kota Ngabang, itu bulan Maret, bulan 3, saat itu suasana begitu mencekam. Karena yang kami dengar dulu di sini bahwa yang adanya COVID itu ada di China. Dan tiba-tiba sudah sampai ke Indonesia dan sampai ke kota kecil di Kalimantan Barat. Kalau mungkin lihat di peta itu masih sangat kecil. Dan di sini itu mau wabah. Dan sampai hari ini membuat kami khawatir. Saya sendiri secara manusia dan juga saya hamba Tuhan saat itu syok, kaget. Ini bagaimana menghadapinya? Kita nggak tahu tiba-tiba hal itu datang dan bisa membunuh banyak orang. Dan ini mengguncang iman setiap orang. Dan banyak orang juga merasa ketakutan. Dan ketakutan ini bisa mencengkeram seseorang dan dia bisa kehilangan iman dan akal sehat bahwa kemungkinan Tuhan nggak ada beserta kami. Tuhan nggak menyertai kami. Saya nggak bisa membayangkan kalau sebuah keluarga yang sudah mengalami hal itu dan sebagian dari keluarga mereka itu meninggal. Saya punya sahabat, tiba-tiba mamanya meninggal karena COVID. Kemudian habis itu tantenya dia meninggal karena COVID. Dan sampai hari ini dia mengalami keguncangan juga. Saya dengar cerita juga dari teman saya, bagaimana saat dia mengalami isolasi karena kena COVID, itu selama 3 minggu dia mengalami ketakutan. Dan saat mengalami ketakutan ini, dia katakan, dia cerita sama saya, dia bilang, sepertinya kayaknya Tuhan jauh dari saya. Nggak mungkin ada bersama dengan saya. Meskipun dia sudah sekian tahun jadi Kristen, dan dia mendengar, dan dia juga membaca bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bersama kita, Immanuel. Namun pemaknaan kata ini bisa menjadi buyar, bisa menjadi guncang, bisa menjadi tidak ada dalam kehidupan kita karena kekhawatiran. Karena kita takut, karena kita bimbang. Apakah Tuhan ada? Kenapa juga hal ini bisa terjadi, kekhawatiran ini terjadi? Karena Tuhan yang kita sembah tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Saya gambarkan lagi seperti ini. Kalau antara orang tua dan anak, itu bisa saja karena masalah, bisa terpisah. Memang kalau dalam kehidupan manusia itu tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua. Tapi karena masalah, karena persoalan yang ada dalam antara anak dan orang tua, itu bisa terpisah. Dan tidak Immanuel lagi, dan tidak bersama-sama lagi. Nah, dalam kekristenan kita sebagai manusia, hal ini juga bisa terjadi. Apalagi kalau masih anak-anak muda, ini imannya masih muda guncang. Ya, kita masih bisa mundur dari kepercayaan kita bahwa Tuhan itu beserta kita. Nah, pandemi sekarang mengajarkan kita untuk kita boleh tekun, untuk kita bisa menyadari bahwa Dia tetap ada. Dia Immanuel, Dia Tuhan yang beserta kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Ayat firman Tuhan katakan di Matius 1 ayat 23 bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Dan ini fakta. Kenapa saya bilang fakta? Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan kita ini, Tuhan yang bertanggung jawab. Kita mengetahui dari mulai kejadian awal yang dibentuk itu adalah bumi beserta semesta alam. Kemudian dibentuk isinya. Kemudian terakhir dibentuk manusia. Setelah manusia dibentuk, baru Tuhan mengatakan beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhi bumi. Kemudian berlanjut lagi, ada penghukuman yang diberikan oleh Tuhan saat manusia melakukan kesalahan. Ada air bah, ada segala macam yang lainnya. Tuhan marah kepada manusia karena manusia tidak mau taat. Namun, apakah setelah Tuhan marah itu, Tuhan meninggalkan manusia? Tidak. Kemudian ada namanya
Natal yang akan kita rayakan pada bulan Desember. Nah ini kalau Natal biasanya suasananya akan sendu, akan meriah, akan senang. Itu disebabkan oleh karena penyertaan Tuhan, Allah Immanuel, yang kita dengar Immanuel itu, Tuhan beserta kita itu, dia ada, dia lahir ke bumi, dan dia harus ada, dia harus lahir. Dan inilah salah satu kenapa Tuhan kita itu dibilang Immanuel, Tuhan beserta kita. Karena mulai dari penciptaan dunia, seisinya, kemudian manusia, dia tetap ada. Bahkan manusia jatuh dalam dosa, melakukan kejahatan, berpaling daripada Tuhan, dia tetap Immanuel. Dengan dia lahir ke dunia, dia menjadi manusia, dia mau menyatakan kepada kita, aku bersama-sama dengan kamu. Makanya sahabat muda, T-Wires GDB, Zebaot Ngabang, tanamkan dalam hidupmu saat ini bahwa Tuhan beserta kamu. Kemudian setelah dia lahir, apakah dia sudah berhenti di situ? Menyatakan bahwa dia Immanuel, Tuhan yang beserta kita? Tidak. Untuk manusia memerlukan penebusan dosa. Nanti di Paskah, dia bertindak lagi, berbuat lagi, menyatakan lagi bahwa dia Immanuel. Yaitu dengan dia mati di atas kayu salib, dia selesaikan, dia tuntaskan untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah kemudian setelah itu apakah dia berhenti? Tidak. Kemudian setelah dari alam maut dia bangkit, dia naik ke sebelah kanan Allah Bapa, dia menyediakan tempat untuk kita. Nah setelah itu, apakah dia berhenti? Tidak. Suatu saat dia akan datang untuk menjemput kita. Yang mau saya sampaikan di sini seperti ini, bahwa dia bertanggung jawab, bahwa dia melakukan dengan sempurna setiap rencana yang dia tetapkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Allah Immanuel, Tuhan beserta kita dari awal zaman sampai akhir zaman, dia menyertai kita. Terkhusus untuk anak muda, generasi muda, jangan takut. Selama hidupmu, dia akan beserta kamu. Saya gambarkan begini, sebagai penutup mungkin ini, saya sampaikan ke kalian seperti ini. Kamu sebagai anak muda, kamu harus yakini bahwa Tuhan beserta kamu. Ada anak muda yang ngomong sama saya takut. Kak, gimana? Saya takut dengan masa depan saya. Saya ini anak orang miskin, saya anak dari kampung. Saya ngomong sama dia, kamu percaya nggak kalau Tuhan kamu Immanuel? Iya. Kalau Tuhan beserta kamu? Iya. Dia buktikan, suatu saat dia tes di salah satu fakultas yang kalau menurut orang ini sangat berat, sangat susah. Dan dia ternyata bisa. Karena dia berserah kepada Tuhan, dia melangkah, dan dibuktikan bahwa Tuhan menyertai dia. Jadi apapun kekhawatiran kamu saat ini, apapun ketakutan kamu, yakin bahwa Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan yang menciptakan kamu, ada bersama-sama dengan kamu, 24 jam. Gambarannya begini, ini mungkin agak sedikit lucu, mungkin belum... kalau kamu misalnya makan petai, jengkol, atau kita di Kalimantan Barat kan dibilang pekating ya, pekasam ya. Terus kalau kamu BAB, pasti gambarannya itu udah bau. Kamu BAB ke WC, kamu BAB di situ, dan itu pasti baunya komplikasi, nggak enak banget. Nah saya mau kasih tahu, kalau saya mungkin ada di dekat situ, saya akan lari. Tapi saya mau kasih tahu ke kamu anak muda, T-Wires GDB, Ngabang, Landak, bahwa Tuhan tidak mau meninggalkan kamu. Apapun kondisimu, apapun situasimu, Tuhan selalu beserta kamu. Allah Immanuel, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menyayangi kita. Sekarang tergantung kamu, pilihan kamu kemana. Apakah kamu mau tetap percaya bahwa dia Immanuel, atau kamu abaikan itu? Saya berharap dengan renungan singkat ini, kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan kembali, bahwa kita bangga, kita bersyukur memiliki Allah Immanuel, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Dan boleh kami dalam acara ini, cara ucapan syukur T-Wires GDB Zebaot Kota Ngabang. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sungguh menyertai kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menetapkan langkah setiap kehidupan kami. Dan dalam penetapan langkah Tuhan dalam setiap kehidupan kami selama kami hidup di dunia, Tuhan Immanuel, Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pemuda remaja Gereja Dayak Borneo Jemaat Sebaot Ngabang, kita akan menutup dan doa berkat. Biarlah seluruh anak-anak sekalian semakin bertumbuh dalam iman dan semakin hari memiliki iman yang sejati dalam Kristus. Mari kita berdoa, angkat hati, dan
seluruh perhatiannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Setiap rencanamu dan rancanganmu